Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu kitab yang menerangkan tentang Nahwu dasar pada halaman ke-10 dalam bab Babul Af'ali, yaitu bab yang menerangkan tentang macam-macam fi'il. Nah, untuk kesempatan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan yaitu amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari' yang biasa disebut dengan amil nawasib, yaitu amil penasob fi'il mudhari'. Langsung saja, pertama-tama kita baca dulu Arabnya, kemudian diartikan kata per kata disertai dengan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fannawashibu asyaratun, arba'atun minha tanshibu binafsiha, wa sittatun minha yakunun nasbu ma'aha bi'an mutmaratan wujuban au jawazan. Wa hiya an, walan, wa idhan, wa kai. Hadhil arba'atu tanshibu binafsiha, mithalu an, yu'jibuni an tadriba. Fayu'jibuni fi'lun mudhari'un, wa an harfu masdarin wa nasbin. Wal fi'lul mudhari'u mansubun biha, wa sumiyat an harfan masdarian li'annaha tusbaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Idhit takdiru yu'jibuni darbukah. Wa mithalulan, qaulukah layyakumah zaidun. Falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin li'annaha taswiru ma'naha mustaqbalan. Wa mithalu idhan, qaulukah idhan ukrimakah fi jawabi man qala lakah azurukah ghadan. Fa idhan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Wa ukrimakah fi'lun mudhari'un mansubun bi idhan sumiyat harfa jawabin liwuku'iha fil jawabi, wa jazain li'anna ma ba'daha jazaun lima qablaha, wa nasbin li'annaha tansibul fi'lal mudhari'ah, wa linasbiha syurutun tutlabu minal mutawwalati. Wa mithalu kai, ji'tu kai aqra'ah, idza kanatil lamu muqaddaratan qablaha ay likai aqra'ah fatakunu kai masdariyatan bimaknaan. Wa aqra'ah fi'lun mudhari'un mansubun biha, fa in kanat kai bimakna lamit ta'lili kana nasbu bi'an mutmaratan ba'daha. Pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fannawashibu asyaratun. Adapun amil-amil penasob, yaitu amil-amil yang tugasnya menasobkan fi'il mudhari' setelahnya, asyaratun, itu ada 10. Jadi amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari' setelahnya itu jumlahnya ada 10. Nah, dalam 10 amil nasob tersebut dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama arba'atun minha tanshibu binafsiha. Yang pertama itu berupa 4 amil, yang mana keempat amil dari 10 amil tersebut tanshibu binafsiha itu dapat menasobkan fi'il mudhari' setelahnya dengan dirinya sendiri. Karena ada kalanya amil nasob tersebut menasobkan dengan bantuan an yang disimpan. Oleh sebab itu disebut sebagai amil penasob yang menasobkan bukan dengan dirinya sendiri atau bukan karena hurufnya sendiri, akan tetapi dengan huruf an yang disimpan. Nah, bagian itu merupakan bagian pertama, yaitu 4 amil nasob yang menasobkan dengan dirinya sendiri. Wasittatun minha, adapun 6 dari 10 amil tersebut yakunun nasbu ma'aha bi'an mutmaratan, itu adanya proses penasoban itu harus disertai dengannya berupa an mutmaratan. Nah, ini merupakan bagian yang kedua, yaitu 6 amil yang menasobkan fi'il mudhari' setelahnya bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, akan tetapi disebabkan oleh an yang tersimpan, atau disebut dengan an mutmaratan wujuban au jawazan. Baik itu mutmarohnya atau tersimpannya secara wajib ataupun secara boleh-boleh saja dikeluarkan. Jawazan ini yang dimaksud dengan jawaz. Boleh dikeluarkan, boleh tidak. Kalau wujuban, an mutmarotannya tersebut harus disimpan. Jadi dibagi menjadi 2, 4 diantaranya itu menasobkan dengan dirinya sendiri, dan 6 dari 10 tersebut, yaitu bagian kedua itu menasobkan dengan bantuan an mutmaratan. Nah, apa saja bagian yang pertama tersebut, yaitu amil nasob yang menasobkan dengan dirinya sendiri. Wahia, adapun ini dijelaskan atau disebutkan 4 amil pertama dalam 10 deretan amil, yaitu wahia an, walan, wa idhan, wa kai. Nah, keempat ini merupakan amil yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri tanpa bantuan an mutmaratan.
Wahia, adapun ke-10 amil nawasib tersebut, an itu berupa an yang pertama, walan, wa idzan, wa kai. Yaitu an, lan, idzan, dan kai. An di sini artinya tidak mempunyai arti, akan tetapi mempunyai makna keharusan. Karena an ini tugasnya adalah membendakan kata kerja atau merubah fiil menjadi isim. Artinya kedudukannya itu bisa menjadi fa'il karena menjadi isim. Lan di sini bermakna tidak akan. Idzan jadi atau kalau begitu. Sedangkan kai ini supaya atau juga bisa bermakna untuk, agar. Tergantung dari kesesuaian dalam pemaknaan kalimat setelahnya. Hadhil arba'atu tansyibu binafsiha. Adapun keempat amil yang disebutkan di atas yaitu an, lan, idzan, kai, tansyibu binafsiha itu dapat menasabkan fi'il mudhari' setelahnya binafsiha dengan diri amil tersebut. Artinya an, lan, idzan, dan kai itu menasabkan fi'il mudhari' setelahnya tanpa bantuan kata yang disimpan. Artinya an menasabkan fi'il mudhari' setelahnya itu dengan an-nya itu sendiri. Lan juga menasabkan fi'il mudhari' karena lan. Idzan juga begitu juga dengan kai, menasabkan fi'il mudhari' karena kai-nya itu sendiri. Oleh sebab itu termasuk bagian yang pertama yaitu amil nasab yang menasabkan dengan dirinya sendiri yang jumlahnya ada 4. Misalu an, adapun contoh dari an itu adalah yu'jibuni an tadriba. Yang artinya mengagumkanku apa? Pukulanmu. Di sini an tadriba dimaknai pukulanmu karena fiilnya tersebut kemasukan an. Yang mana jika sebuah fiil tersebut kemasukan an, maka maknanya itu dileburkan menjadi makna isimnya, yaitu isim masdar, bukan bermakna fiil lagi. Alasannya nanti di akhir dijelaskan. Nah, di sini yang menjadi contoh itu adalah tadriba. Tadriba di sini merupakan fiil mudhari' yang kemasukan an. Oleh sebab itu, lafadznya dibaca tadriba karena an-nya di sini merupakan amil nasab yang menasabkan terhadap tadriba dengan dirinya sendiri tanpa bantuan kata yang disimpan. An tadriba. Kedudukan an tadriba menjadi fa'il karena maknanya sudah ditakwil menjadi isim masdar, yaitu darbukah, pukulanmu. Fayu'jibuni fi'lun mudhari'un, maka adapun lafaz yu'jibuni fi'lun mudhari'un itu merupakan fi'il mudhari' wa an, sedangkan an-nya di sini harfu masdarin wa nasbin itu merupakan huruf masdariyah dan huruf nasab. Disebut huruf masdar karena mentakwil fi'il menjadi isim masdarnya, sedangkan disebut huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wal fi'lul mudhari'u mansubun biha. Adapun fi'il mudhari' mansubun itu dinasabkan biha sebab kemasukan oleh an. Tadriba itu dinasabkan oleh an masdariyah. Wa sumiyat an harfan masdariyan. Dan an ini dinamakan sebagai huruf masdariyah li'annaha tusbaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Karena sesungguhnya an tersebut dileburkan bersama kalimat atau lafaz setelah an tersebut bimasdarin dengan makna masdar. Nah, ini merupakan alasan kenapa an disebut sebagai huruf masdariyah. Karena an beserta fi'il setelahnya tersebut dileburkan dalam satu jumlah atau dalam satu kedudukan dengan makna takwil berupa isim masdarnya. Berarti an serta fi'il setelahnya itu dihapuskan menjadi isim masdarnya. Oleh sebab itu disebut sebagai huruf masdariyah. Idh takdiru yu'jibuni darbuka. Karena pentakdirannya atau apabila dijelaskan atau ditakdirkan itu berupa lafaz yu'jibuni darbukah, sama artinya seperti yu'jibuni antadriba. Antadriba ini dileburkan, an beserta fi'il mudhari' setelahnya dileburkan menjadi masdarnya, menjadi darbukah. Darbukah di sini menjadi fa'il dari yu'jibuni. Wa mithalulan qaulukah lan yakuma zaidun. Adapun misal atau contoh dari lan itu berupa perkataanmu lan yakuma zaidun yang artinya Zaid tidak akan berdiri. Di sini yang termasuk contoh itu adalah fi'il mudhari' yakuma kemasukan lan yang merupakan huruf nasab, amil nasab, maka dibaca nasab fi'il mudhari'nya yakuma. Falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Maka adapun lannya di sini itu merupakan huruf nafi. Kenapa disebut huruf nafi? Karena menafikan atau memberi makna tidak terhadap fi'il mudhari' setelahnya. Nasbin dan juga disebut sebagai huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wastiqbalin dan disebut sebagai huruf istiqbal. Nah, kenapa disebut sebagai huruf istiqbal? Li'annaha tasyiru ma'naha mustaqbalan. Karena sesungguhnya lan tersebut itu dapat menjadikan lan tersebut maknaha terhadap makna fi'il mudhari' terhadap makna mustaqbal.
Maksudnya di sini, pada awalnya fi'il mudhari' sebelum kemasukan lan itu berzaman dua, yaitu hal, sedang, ataupun mustakbal akan. Jadi kita boleh memaknai yakumu, dia sedang berdiri. Atau kita ambil dari contoh di sini yakumu zaidun. Jika bermakna mustakbal, zaidun akan berdiri. Itu boleh-boleh saja, sama saja. Artinya maknanya bisa sedang berdiri ataupun akan berdiri. Nah, kemasukan lan, yang mana lan di sini merupakan huruf istiqbal, maka menentukan zaman mudhari' setelahnya itu menjadi zaman mustakbal. Artinya zaman halnya itu hilang. Oleh sebab itu di sini bermakna Zaid tidak akan berdiri. Bukan bermakna Zaid tidak sedang berdiri, akan tetapi bermakna Zaid tidak akan berdiri. Karena lannya di sini adalah huruf mustakbal. Huruf yang menentukan zaman mudhari' setelahnya itu menjadi zaman istiqbal atau berzaman akan. Wa mithalu idzan. Adapun contoh atau misal dari lafadz idzan. Qauluka itu perkataanmu idzan ukrimakah. Berupa lafadz idzan ukrimakah yang artinya kalau begitu saya akan memuliakanmu. Fi jawabi man qala lakah. Nah, ini merupakan sebuah contoh dalam sebuah jawaban seseorang qala lakah yang berkata kepadamu azurukah ghadan. Yang artinya saya akan mengunjungimu besok. Jadi idzan ukrimaka ini merupakan kalimat yang berposisi sebagai jawaban. Jika ada yang melontarkan pernyataan azuruka ghadan, saya akan mengunjungimu besok, maka dijawab idzan ukrimaka. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Ukrimaka merupakan fi'il mudhari' yang kemasukan idzan, oleh sebab itu mahalnya nasab. Tanda nasabnya dengan fathah ukrimah, asalnya ukrimu. Fa'idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Adapun lafadz idzan pada contoh di situ merupakan harfu jawabin, merupakan huruf jawab. Kenapa disebut huruf jawab? Karena menjadi jawab dari pernyataan sebelumnya yang berupa azurukah ghadan. Wa jazain atau disebut sebagai huruf jaza atau huruf balasan. Kenapa menjadi jaza? Karena posisi idzannya tersebut menjadi balasan dari pernyataan azurukah ghadan. Nasbin dan juga disebut sebagai huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari' setelahnya yaitu ukrima. Idzan ukrima. Wa ukrimaka fi'lun mudhari'un, sedangkan lafadz ukrimaka itu merupakan fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bi idzan sebab kemasukan idzan. Sumiyat harfa jawabin, dan idzan ini disebut sebagai huruf jawab liwuku'iha fil jawabi karena keberadaannya itu jatuh pada posisi jawab. Artinya menjadi jawaban dari pernyataan sebelumnya. Wa jazain dan disebut sebagai huruf jaza li'annaha ma ba'daha jazaun lima qablaha. Karena kalimat yang terletak setelah huruf idzan tersebut itu menjadi balasan terhadap kalimat yang terletak sebelum idzan itu, maka disebut sebagai huruf jaza karena menjadi balasan dari pernyataan azuruka ghadan. Oleh sebab itu disebut sebagai huruf jaza. Wa nasbin dan disebut sebagai huruf nasab karena li'annaha tansibul fi'lal mudhari'ah karena menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wa linasbiha syurutun tutlabu minal mutawwalati, dan untuk penasaban idzan ini sendiri ada banyak syarat yang terdapat padanya. Nah, tutlabu minal mutawwalati yang mana dapat dicari dalam kitab-kitab yang lebih panjang lagi penjelasannya. Wa mithalu kai. Nah, untuk contoh yang keempat yaitu pada contoh kai. Ji'tu kai akro'ah itu berupa lafadz ji'tu kai akro'ah yang artinya saya datang supaya atau agar saya membaca. Nah, di sini yang menjadi contoh itu adalah kai akro'ah, menasabkan fi'il mudhari' setelahnya akro'ah, menasabkan secara langsung dengan dirinya sendiri. Idza kanatil lamu muqaddaratan, apabila ada lam mudmarah atau lam yang dikira-kirakan qablaha yang terletak sebelum huruf kai tersebut, ai likai akro'ah yang apabila ditakdirkan itu berupa lafadz likai akro'ah fatakunu kai masdariyatan, maka keberadaan kainya tersebut disebut sebagai huruf masdariyah bimakna an yang maknanya sama seperti an. Jadi jika ditakdirkan atau dikira-kirakan sebelum kai itu berupa huruf lam muqaddar, lam yang dikira-kirakan, maka kainya di sini kedudukannya hampir sama seperti an, yaitu berupa huruf nasab dan juga huruf masdariyah. Yang faedahnya itu selain menasabkan itu mentakwil lafadz setelahnya menjadi makna masdar dan maknanya itu sama seperti an.
Wa aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun biha, sedangkan lafadz aqra'a setelahnya itu merupakan fi'il mudhari' yang dibaca nasab sebab kemasukan kai. Fa in kanat kai bermakna lam ta'lilih, dan jika kai ini dimaknai sebagai lam ta'lil, artinya maknanya itu sama seperti lam ta'lil yang bermakna untuk atau menjadi alasan, karena kanan nasbuh bi an mudmaratan ba'daha, maka keberadaan penasapannya itu dengan bi an mudmaratan, dengan huruf an yang disimpan atau an mudmaroh ba'daha yang terletak setelah kai. Ini bisa ada dua pilihan untuk lafadz kai. Jika kainya itu menasabkan fi'il mudhari' setelahnya, maka dia dikira-kirakan li di depannya, li yang ditakdirkan. Maka kainya di sini menasabkan terhadap fi'il mudhari' setelahnya langsung. Dan kainya ini disamakan seperti an, yaitu merupakan kalimat yang menasabkan fi'il setelahnya beserta kalimat yang mentakwil lafadz setelahnya menjadi masdar. Maknanya juga sama seperti an. Tapi jika kainya di sini bermakna langsung, artinya di depannya itu tidak dikira-kirakan berupa lam, akan tetapi maknanya langsung kepada kai mempunyai makna lam ta'lil, maka kainya di sini tidak bisa menasabkan terhadap fi'il mudhari' setelahnya, akan tetapi butuh bantuan terhadap an mudmaroh atau an yang disimpan yang terletak setelah kai itu sendiri. Jadi untuk kai ini bisa ada dua versi. Bisa menasabkan dengan dirinya sendiri dan juga bisa menasabkan dengan bantuan an yang tersimpan. Jika menasabkan diri sendiri, maka mendatangkan li yang disimpan atau mengira-ngirakan li di depannya. Tapi jika menasabkan dengan bantuan an, maka tidak butuh mendatangkan li, akan tetapi menjadikan kai itu bermakna li langsung. Oleh sebab itu, jika mendatangkan li, maka disebut sebagai amil yang menasabkan terhadap fi'il mudhari' langsung dengan dirinya sendiri. Tapi jika menjadikan dirinya sebagai li, maka menasabkan fi'il mudhari' setelahnya itu dengan bantuan huruf an yang mudmaroh yang disimpan. Tapi maknanya juga sama, bermakna supaya, untuk, agar. Karena sejatinya yang bermakna supaya, untuk, agar itu adalah lamnya. Seperti contoh yang pertama. Ini yang bermakna supaya, untuk, atau agar sebagai alasan itu adalah lamnya, lam yang ditakdirkan di depannya. Sedangkan kainya itu sama seperti an, tidak bermakna, yang berfungsi sebagai huruf masdariyah, yang mentakwil lafadz setelahnya menjadi masdar. Posisinya sama seperti an. Nah, untuk yang kedua, ini kainya dimaknai sebagai li langsung, yaitu li ta'lil, karena agar atau untuk supaya. Wala mukai, wallahu a'lam bishawab.